Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Arianti dengan NIM A4202100016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Mazwar selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu anatomi, manfaat mempelajari ilmu anatomi, dan yang terakhir tentang 2 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yakni mengenai ilmu anatomi hewan itu sendiri mencakup 7 aspek. Yang pertama ada idonomi, 2 anatomi analitik, yang ketiga anatomi deskriptif, yang keempat anatomi topografika, yang kelima anatomi komparativa, yang keenam anatomi fungsional, dan yang terakhir ada anatomi perkembangan. Masuk pada pembahasan pertama yakni tentang ilmu eidonomi. Ilmu eidonomi ini adalah ilmu anatomi yang mempelajari kenampakan bagian luar pada makhluk hidup. Contohnya seperti pada bagian kepala, badan, dan ekor pada ikan. Kemudian yang kedua ada anatomi analitik. Anatomi analitik ini merupakan suatu studi yang menganalisa bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dengan pengurut parat-parat dari yang paling besar hingga paling kecil. Contohnya adalah alat sekresi berupa hati jika diuraikan akan menjadi beberapa bagian lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus kuadrat. Yang ketiga yaitu anatomi deskriptif. Ilmu anatomi deskriptif merupakan suatu studi yang meneliti serta menerjemahkan atau meriwayatkan bagian-bagian yang telah terpisah. Contohnya, lapisan pada otak dibagi menjadi 3, yaitu ada ducameter, arachaid, dan pirameter. Yang nomor 4 ada anatomi topografika. Anatomi topografika merupakan suatu studi yang mempelajari letak organ satu terhadap organ yang lain. Contohnya, hati pada ikan terletak di rongga bawah tubuh di sekitar belakang jantung. Kemudian hati pada katak terletak di bawah esofagus di samping paru-paru. Yang nomor 5 ada anatomi komparativa. Anatomi komparativa merupakan suatu studi yang membandingkan struktur organ dari berbagai macam hewan yang memiliki tipe yang sama. Contohnya, alat pernapasan pada amfibi, musideter hilang menjadi kulit dan paru-paru. Yang nomor 6 ada anatomi fungsional. Anatomi fungsional merupakan suatu studi yang mempelajari bentuk dan fungsi organ serta mempelajari hubungan antara satu bagian dengan lainnya yang berkaitan dengan fisiologi. Contohnya, ginjal atau ren pada Metanoporus pada mamalia dan reptil. Kemudian yang terakhir ada anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan alat-alat tubuh. Contohnya, perkembangan ruang pascakor atau 2 ruang pada ikan, 3 ruang pada amfibi, 4 ruang yang belum sempurna pada aves dan mamalia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang manfaat dari mempelajari ilmu anatomi hewan. Ada beberapa manfaat dari mempelajari ilmu anatomi hewan sendiri. Yang pertama, pada bidang kedokteran, ilmu ini dapat membantu dokter untuk memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh, yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar diagnosis penyakit. Yang kedua, mempelajari keilmuan ini juga akan memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Manfaat yang ketiga, secara detail perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia. Maksudnya, kita dapat mengetahui struktur dari makhluk hidup secara mendalam dan perbedaan dari struktur tubuh manusia dengan makhluk hidup lainnya. Manfaat yang nomor 4 yaitu dalam bidang sejarah, ilmu anatomi hewan ini membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia purba atau prasejarah dengan zaman modern. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu dalam dunia psikologi, pembelajaran keilmuan ini akan memperoleh perbedaan antara fungsi sistem dalam tubuh dengan kondisi psikologi seseorang.
Pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu tentang dua ayat yang berhubungan dengan anatomi hewan. Yang pertama terdapat pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17 yang memiliki arti, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Jadi dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk berpikir bagaimana Allah memberikan struktur atau rancangan anatomi hewan khusus pada unta sehingga dia mampu bertahan hidup di daerah Arab yang memiliki kondisi iklim yang berbeda dari Indonesia, yaitu dengan di tengah padang pasir gersang, tandus, dan juga minim air. Kemudian ayat kedua terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 21 yang memiliki arti, dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pembelajaran bagimu. Kami memberi kamu dari air susu dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.